berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Terungkap apa yang dikatakan Jude Bellingham sehingga wasit cabut kartu merah usai kontroversi gol detik akhir. Bellingham mencetak gol sundulan saat skor 2-2, namun peluit akhir pertandingan telah ditiup oleh Manzano meski Madrid dalam fase menyerang. Bellingham akhirnya protes pada ofisial setelah pertandingan hingga timbul kericuhan dan kemudian mendapat kartu merah. Menurut Fabrizio Romano, Bellingham mengatakan ini adalah gol, bola masih ada di udara. Apa-apaan ini? Bellingham juga membagikan kicauan fans yang mengklaim bahwa insiden tersebut adalah skandal. Back the Blues sering nggak fokus. Mauricio Pochettino menilai buruknya lini belakang jadi sebab Chelsea ditahan Brentford. Back the Blues kerap kali hilang fokus terutama di babak kedua. Pochettino merasa hal ini terjadi tak lepas dari Chelsea harus menjalani jadwal yang padat. Para pemain tak cukup fit di babak kedua hingga sering kehilangan fokus. Cuma dapat satu angka bikin Chelsea masih tertahan di posisi ke-11. Mereka mengumpulkan 36 poin. Wasit diganti setelah ketahuan pakai jersey Inter Miami. Seperti dilansir ESPN, Inter Miami versus Orlando City semula akan dipimpin oleh wasit Guilherme Quereta. Tetapi Professional Referee Organization kemudian melakukan pergantian menjelang pertandingan. Hal itu dilakukan setelah sejumlah foto bermunculan di media sosial menghadirkan sosok Guilherme Quereta sedang memakai jersey Inter Miami. Pro yang menugasi wasit untuk laga-laga di MLS langsung ambil tindakan. Klopp pun tak menyangka Liverpool terus menang saat badai cedera. Di tengah hantaman badai cedera, Liverpool mempertahankan lajunya. Jurgen Klopp tak menyangka timnya bisa terus meraih kemenangan. Klopp tak bisa tak memuji dan mengapresiasi para pemainnya. Bisa melalui situasi rumit bahkan mengangkat trofi dan mencapai perempat final Piala FA dengan skuad terbatas, juga bertahan di puncak Premier League terasa tak memungkinkan setengah bulan yang lalu. Kalau Anda bilang ke saya 12 hari yang lalu bahwa kami akan memenangi seluruh 4 laga ini, saya akan bilang tidak mungkin, mustahil sih. Dalam keadaan ini, memenangi laga-laga itu rasanya konyol. Katanya dikutip BBC. Hampir jadi hari yang amat buruk buat Timo Werner. Ada kelegaan besar dari Timo Werner kala cetak gol buat Tottenham Hotspur melawan Crystal Palace. Sebab laga itu hampir berakhir dengan sangat buruk untuknya. Buat Werner, gol ini juga menandai momen penting untuknya. Itu merupakan gol pertamanya buat Spurs, sekaligus jadi gol yang menyelamatkannya dari rasa pedih. Sebab di laga yang sama pada babak pertama, ia sudah melewatkan sebuah peluang besar. Ia gagal menceploskan bola dalam situasi 1 lawan 1 dengan kiper Palace. Insiden horor di laga Valencia versus Madrid. Sebuah insiden mengerikan terjadi di laga Valencia versus Real Madrid. Mokhtar Diakhaby patah kaki setelah tertimpa Aurelien Tchouaméni. Reaksi para pemain Real Madrid dan Valencia tampak putus asa setelah melihat Mokhtar Diakhaby. Wasit kemudian berulang kali memanggil tim medis. Tchouaméni menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial. Sejatinya dia terjatuh hingga menimpa kaki Diakhaby karena tersandung Diego Lopez. Presiden klub isyaratkan Sarri akan tinggalkan Lazio akhir musim ini. Presiden Lazio Claudio Lotito mengisyaratkan bahwa pelatih Maurizio Sarri bisa saja hengkang di musim panas nanti setelah hubungan keduanya semakin memanas. Terlebih lagi timnya sedang menjalani periode buruk dengan menelan 2 kekalahan beruntun di Serie A dari Fiorentina dan Milan.
Meski kontrak Sarri dengan The Aquil akan berlangsung hingga Juni 2025, nampaknya ia akan meninggalkan klub akhir musim ini karena proyeknya gagal untuk berkembang. Mauricio Pochettino tanggapi cemoohan dari pendukung Chelsea. Mauricio Pochettino menegaskan bahwa ia memahami rasa frustasi para pendukung Chelsea yang menyerukan pemecatannya saat bermain imbang 2-2 dengan Brentford pada Sabtu 2 Maret malam waktu Indonesia bagian Barat. Namun untuk pertama kalinya musim ini, para pendukung mulai meneriakkan yel-yel menentang Mauricio Pochettino saat fuck off Mauricio terdengar dari tribun penonton di Jitech Community Stadium. Ketika ditanya tentang nyanyian yang menentangnya, Pochettino mengatakan, "Ya, saya telah diberitahu tetapi jujur saja saya tidak mendengarnya." Sean Dyche kecewa usai Everton dipermalukan West Ham. Everton mendapatkan hasil yang sangat mengecewakan pada lanjutan pertandingan pekan ke-27 Premier League. Pasalnya saat mereka menjamu West Ham United di Goodison Park Sabtu 2 Maret malam waktu Indonesia bagian Barat, The Toffees kalah dengan skor 1-3. Sesaat setelah laga usai, Sean Dyche tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Dyche menilai kekalahan itu terjadi karena timnya gagal memaksimalkan sejumlah peluang untuk mencetak gol. Juventus disebut tak layak ke Piala Dunia antar klub, begini reaksi Allegri. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri ditanyakan seputar klaim Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis soal ketidaklayakan mereka tampil di Piala Dunia antar klub. Saya tentunya tidak akan berkomentar tentang kata-kata De Laurentiis. Kami belum tahu apakah akan tampil di Liga Champions karena kami harus meraih 70 poin dan kami masih kurang 13 poin. 4 kemenangan dan 1 hasil imbang lagi, kata Allegri dilansir dari Football Italia. Cetak gol perdana, Postecoglou beri pujian pada Timo Werner. Ange Postecoglou memberi pujian istimewa kepada Timo Werner setelah sang pemain mencetak gol perdananya untuk Tottenham saat menundukkan tamunya Crystal Palace. Postecoglou berharap Werner mendapatkan kepercayaan diri setelah membantu timnya meraih kemenangan di laga kandang. Sebuah gol selalu membantu, itu menyenangkan bagi kami dan itu adalah waktu yang penting dalam permainan. Luar biasa baginya bisa mencetak gol, ujarnya. Thomas Frank komentari hasil imbang Brentford saat hadapi Chelsea. Manajer Brentford Thomas Frank memberikan komentar terkait hasil imbang yang didapatkan oleh timnya saat menjamu Chelsea tadi malam. The Beast hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 2-2. Frank tetap memuji penampilan The Beast meski gagal mengamankan poin sempurna. Lebih lanjut, menurut Frank, banyak hal positif yang dapat diambil dari pertandingan ini. Pemain bersemangat dengan cara yang sangat positif dan mereka menyarankan beberapa penyesuaian. Ogah yang biasa, Darwin Núñez spesialis gol sulit. Darwin Núñez jadi penentu kemenangan Liverpool atas Nottingham Forest. Núñez sudah berulang kali dikritik fans musim ini. Bahkan performanya di lapangan kerap dijadikan bahan lawakan. Memang Núñez terlalu banyak membuang peluang. Kali ini pemain yang sering dijadikan bahan cadangan ternyata keluar sebagai penentu kemenangan. Núñez mencetak gol tunggal untuk membantu mengamankan 3 poin krusial dalam balapan juara Premier League musim ini. Sepuluh bulan menganggur, Frank Lampard ingin turun gunung. Frank Lampard mengaku tergoda untuk kembali ke dunia manajemen 10 bulan setelah masa-masa sulitnya sebagai pelatih sementara di Chelsea, tempat dia mengukuhkan status sebagai legenda. Lampard menyatakan bahwa ia menikmati waktu berkualitas dengan anak-anaknya, namun ia menyatakan bahwa ia sekarang tetap membuka mata untuk peran berikutnya. Akan tetapi dirinya belum tahu klub mana yang akan dia tuju selanjutnya. Xavi Hernandez tegaskan keputusannya tidak akan berubah. Sejak Xavi Hernandez mengumumkan pada bulan Januari bahwa dia akan mengundurkan diri sebagai pelatih kepala Barcelona pada akhir musim,
Timnya telah menunjukkan performa yang sangat baik. Imbasnya, muncul laporan bahwa petinggi Barcelona ingin Xavi mempertimbangkan kembali keputusannya. Namun saat ini, pria berusia 40 tahun itu tidak ragu lagi akan hengkang pada musim panas. Rekan setim di Miami beri bocoran soal bahasa Inggris Messi. Rekan setim Lionel Messi di Inter Miami, Julian Gressel, mengungkapkan bahwa Messi mulai berbicara dengan rekan satu timnya dalam bahasa Inggris, bukan bahasa aslinya Spanyol, dan terkesan dengan penguasaan bahasa barunya. Gressel menyebut kemampuan bahasa Inggris Lionel Messi sangat bagus. Gressel menambahkan, dia berkata bahasa Inggris saya cukup bagus bukan? Saya seperti, ya sangat bagus, saya mengerti semuanya, ujarnya. Moncer di Bolonya, Joshua Zirkzee resmi dipanggil timnas Belanda. Federasi Belanda merilis skuad sementara yang terdiri dari 30 pemain untuk pertandingan persahabatan melawan Skotlandia dan Jerman di akhir Maret nanti, di mana salah satu nama yang cukup jadi perhatian adalah Joshua Zirkzee. Ini merupakan pemanggilan pertama Zirkzee ke tim senior. Zirkzee sendiri telah menikmati musim 2023-2024 yang fantastis di level individu. Zirkzee telah mencetak gol sebanyak 9 kali dari 25 penampilan di Bolonya. Allegri dibayangi rekor buruk Juventus di kandang Napoli. Juventus FC akan bertandang ke markas SSC Napoli, Stadio Diego Armando Maradona. Rekor buruk menghantui sang pelatih, Massimiliano Allegri, ketika melawan Il Partenope di rumah mereka. Dilansir dari situs resmi Juventus, dalam 5 tahun mereka tidak pernah berhasil menang ketika bermain di kandang Napoli. Tentunya itu menjadi tugas berat sang allenatore Massimiliano Allegri. Kembalinya Victor Osimhen di skuad Napoli nampaknya juga membuat Allegri khawatir. Mönchengladbach buka pintu untuk kembalinya Daichi Kamada ke Bundesliga. Borussia Mönchengladbach disebut tertarik mengamankan Daichi Kamada. Pemain asal Jepang saat ini tengah memperkuat Lazio dan ada potensi dirinya kembali ke Bundesliga pasca hampir semusim hengkang. Sang pemain saat ini masih memiliki kontrak hingga akhir musim, namun ia memiliki opsi untuk memperpanjang masa baktinya untuk 3 tahun ke depan. Di Italia, pemain asal Jepang itu tengah kesulitan dan Gladbach siap menolongnya guna memperbaiki karir sang pemain. Kalau Cristiano Ronaldo pergi, Liga Arab Saudi akan balik jadi kompetisi mediocre lagi. Kedatangan Cristiano Ronaldo ke Liga Arab Saudi pada awal 2023 memang sempat mengejutkan publik sepak bola. Kedatangan Ronaldo ke Al Nassr pun langsung membuat nama Liga Arab Saudi langsung mencuat. Namun ada juga pihak lain yang menilai bahwa Liga Arab Saudi akan kembali ke setelan pabrik apabila Ronaldo pergi dari Al Nassr. Hal itu disampaikan oleh mantan pelatih Al Ettifaq Theo Bukar. Bukar berharap para pemain Liga Arab Saudi mampu belajar banyak dari Ronaldo. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!